Bayangin ya, ada burung yang otaknya kecil, tapi bisa ngerjain teka-teki yang bikin anak manusia umur 4 tahun garuk-garuk kepala. Bukan cuma hafal alat yang dibutuhin, dia bahkan rela nahan godaan makanan demi dapetin hadiah yang lebih besar nanti. Siapa dia? Bukan burung beo, bukan elang, tapi gagak. Dan kecerdasannya bisa bikin primata minder. Di kerajaan hewan, kecerdasan ternyata berevolusi dengan banyak cara. Di banyak makhluk yang berbeda-beda. Biasanya, kita langsung mengira primata saudara jauh kita ada di puncak daftar makhluk paling cerdas. Wajar sih, mereka bisa pakai alat seperti batang kayu atau batu untuk mendapatkan makanan. Bahkan bisa mengenali diri mereka sendiri di cermin. Lalu ada orca, si paus raksasa ini nggak cuma pintar, tapi juga punya bahasa mereka sendiri dan teknik berburu yang terkoordinasi rapi. Dan buat yang punya anjing di rumah, ya ampun, pasti sering terkagum-kagum sama kecerdasan sosial dan kepekaan emosinya yang rumit itu. Kecerdasan seperti ini biasanya tumbuh subur pada hewan-hewan mamalia, seringnya yang karnivora dan hidup berkelompok rapat. Tapi, kalau kita keliling dunia hewan, salah satu makhluk terpintar ternyata justru nggak kita sangka. Bukan mamalia, tapi burung. Iya betul, burung. Namanya keluarga corvid. Atau gampangnya, keluarga gagak. Termasuk gagak, burung jay, gagak besar raven, rooks, dan magpie. Corvid ini nakal, suka main-main, dan otaknya encer banget. Mereka pakai alat untuk mencari makan, memecahkan masalah rumit, bahkan sengaja menjatuhkan kacang di jalan raya supaya ketabrak mobil dan pecah. Lalu mereka ambil lagi pas lampu merah nyala. Pintar dan agak kocak sih ya. Mereka juga bisa mengenali wajah manusia. Dan hati-hati loh, kalau ada orang yang jahat sama mereka, dendamnya bisa awet sampai bertahun-tahun. Suara, jangan ditanya, mereka bisa meniru suara apapun yang mereka dengar. Bahkan para ilmuwan menemukan kalau kemampuan memecahkan masalah mereka setara anak manusia berusia 7 tahun. Loh, kok bisa? Gimana cara kita mengukur kecerdasan burung seperti ini? Apakah otak mereka diprogram sama kayak mamalia? Atau jalurnya benar-benar beda? Nah, dari seluruh anggota keluarga gagak, si juara umum ada di burung gagak Caledonia Baru atau New Caledonian Crow. Kalau di dunia corvid, mereka itu kayak kitanya para primata paling pintar di kelasnya. Tahun 2014, mereka diuji pakai tabung-tabung berisi air dengan camilan terapung di atasnya yang gak bisa mereka jangkau langsung. Di satu percobaan, ada 2 tabung. Satu berisi air dengan camilan terapung, satu lagi berisi pasir dengan camilan di atasnya. Mereka langsung tahu, yang harus diisi batu itu tabung berair, supaya airnya naik dan camilan bisa diambil. Tabung berpasir, cuek aja mereka gak digubrisnya. Di percobaan lain, ada 1 tabung air, tapi objek yang tersedia punya berat berbeda-beda. Mereka langsung pilih benda yang tenggelam, bukan yang mengapung lagi-lagi supaya camilan bisa diambil. Kalau ada 2 tabung dengan ketinggian air, beda. Mereka pilih tabung dengan air paling tinggi supaya dapat camilan lebih cepat. Percobaan-percobaan ini nunjukin kalau si gagak ini ahli dalam memecahkan masalah dan pakai alat. Para peneliti bilang, kemampuan mereka ini setara anak manusia umur 5-7 tahun. Tapi, pas dikasih soal yang lebih tricky, hasilnya nggak semulus itu. Misalnya, mereka diminta memahami perbedaan tabung lebar dan tabung sempit, atau tabung yang terhubung diam-diam lewat pipa berbentuk huruf U. Nah, di situ mereka agak kesulitan. Sebagai perbandingan, anak manusia baru bisa konsisten memecahkan masalah ini di usia 8 tahun. Dan yang bikin makin keren, gagak Caledonia Baru nggak cuma pakai alat, mereka bisa bikin alat. Bukan alat sederhana, tapi yang terdiri dari beberapa bagian. Kalau ada makanan di kotak puzzle, tapi batang yang mereka punya terlalu pendek, mereka sambung 2 batang jadi 1. Bahkan,
Ada yang bikin alat dari 3 atau 4 bagian. Pembuatan alat majemuk seperti ini, selain manusia, cuma pernah dilihat di beberapa kera besar yang dipelihara di penangkaran. Dan sekarang, ada dugaan kalau mereka bisa merencanakan masa depan. Kemampuan melakukan sesuatu sekarang demi keuntungan nanti. Itu langka banget di dunia hewan. Delayed gratification, alias tahan diri demi hasil, lebih besar adalah kemampuan tingkat tinggi, bahkan banyak manusia dewasa yang gagal di sini. Lo butuh ingatan yang kuat atas masa lalu dan pandangan ke depan untuk masa depan. Dan ternyata si gagak ini mungkin sudah lebih siap daripada yang kita kira. Masa iya, burung gagak dari semua hewan bisa punya kemampuan kayak gini? Di sebuah penelitian yang dipublikasikan tahun 2020, gagak Caledonia baru awalnya diperlihatkan salah satu dari 3 kotak puzzle yang sudah mereka kenal cara membukanya. Masing-masing kotak itu butuh alat tertentu. Setelah itu, mereka dikeluarkan dari area tes selama 5 menit. Begitu kembali, mereka disuguhi 5 objek berbeda satu alat untuk tiap kotak puzzle, plus 2 benda pengalih perhatian. Burung-burung ini memilih satu alat, menunggu 10 menit, lalu diizinkan masuk lagi ke area tes. Dan hasilnya, bukan cuma mereka memilih alat yang tepat untuk membuka kotak yang sesuai, tapi mereka juga ingat untuk membawa alat itu masuk ke area tes. Di percobaan lain, para peneliti memberi kotak terkunci berisi camilan. Prosesnya mirip, tapi kali ini di hadapan si gagak ada pilihan alat yang tepat, beberapa alat pengalih, dan camilan langsung yang rasanya kurang menarik dibanding hadiah di dalam kotak. Dan kebanyakan gagak memilih untuk menahan diri, menyimpan alatnya, dan kemudian membuka kotak untuk mendapatkan camilan yang lebih enak. Kedengarannya mudah buat kita, tapi ternyata tidak. Pada manusia, kemampuan ini baru muncul saat anak berusia sekitar 5 tahun. Dan itu pun belum semua bisa. Sebagian baru paham beberapa tahun kemudian. Keterampilan mental seperti ini jelas bikin gagak menonjol dibanding hewan lain, dengan kecerdasan yang setara primata paling pintar. Tapi, kenapa burung bisa sepintar ini? Meskipun kecerdasan gagak mirip primata, otak burung dan otak primata sama sekali beda. Burung dan mamalia berpisah di pohon evolusi 320 juta tahun lalu. Sejak itu, bentuk otak mereka berkembang dengan cara yang sangat berbeda, membuat ilmuwan bertanya-tanya, kenapa korvit bisa sepintar ini? Pada vertebrata, ada bagian otak bernama pallium, materi abu-abu dan putih yang membungkus otak. Sebelum perpisahan evolusi, baik burung maupun mamalia punya palleum yang besar. Tapi setelah pecah jalur, pallium mamalia berkembang menjadi struktur berlapis yang kita kenal sebagai cerebral cortex. Inilah bagian paling kompleks dari otak mamalia, tempat serat-serat saraf horizontal dan vertikal memproses serta mengirimkan informasi. Disinilah fungsi penting seperti belajar, mengingat, menangkap sensasi, sampai berpikir abstrak terjadi. Burung memang nggak punya cerebral cortex, tapi studi tahun 2020 menemukan kalau serat dan jaringan di pallium burung diatur sangat mirip dengan neokorteks mamalia. Ada serat horizontal dan vertikal juga. Para penulis penelitian ini percaya inilah rahasia di balik kecerdasan burung. Dulu, burung dianggap nggak mungkin sepintar ini karena ukuran otaknya yang kecil. Tapi ternyata, yang penting bukan ukuran absolut otak, melainkan rasio otak terhadap tubuh. Pada mamalia, yang punya rasio besar adalah manusia dan lumba-lumba. Pada burung, juaranya adalah paruh bengkok parrot dan gagak. Namun, para ilmuwan sekarang paham kalau yang menentukan kecerdasan bukan cuma ukuran otak atau rasio otak tubuh, tapi juga kepadatan neuron. Semakin rapat neuron-neuron itu, semakin cepat komunikasi di antara mereka. Dan ternyata, beberapa jenis burung punya kepadatan neuron yang luar biasa tinggi. Penelitian tahun 2016
mengukur jumlah neuron di berbagai jenis burung dan primata. Hasilnya, beberapa burung, seperti corvid, punya jumlah neuron 2 kali lipat primata, dengan ukuran otak serupa bahkan mendekati angka primata besar. Fakta ini menjelaskan bagaimana gagak bisa sepintar itu. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak spesies burung lain bisa hidup makmur tanpa jumlah neuron tinggi atau kemampuan mental sehebat ini? Jadi, apa yang membuat gagak berevolusi jadi profesor di dunia burung? Salah satu teorinya berkaitan dengan cara mereka dibesarkan. Gagak Caledonia baru itu anak mama banget, Om. Mereka disuapi induknya sampai 2 tahun. Selama waktu ini, mereka punya akses penuh ke mentor yang setiap hari bikin dan pakai alat. Mereka pun dapat kesempatan mencoba alat-alat itu sendiri. Masa pengasuhan panjang ini bikin keterampilan bisa diturunkan langsung dari induk ke anak vertikal, istilahnya. Bahkan, keluarga gagak ini bisa sangat kompak. Anak-anak gagak sering ikut membantu mempertahankan sarang baru adik-adik mereka. Tapi di luar lingkar keluarga, banyak spesies corvid dewasa sebenarnya nggak terlalu hidup sosial. Gagak Caledonia baru kawin seumur hidup, tapi selain itu, ya, nggak banyak interaksi dengan gagak dewasa lain. Memang, ada spesies corvid lain yang mencari makan dan tidur berkelompok, atau kerjasama mengusir predator. Tapi di situ nggak ada hierarki sosial atau ikatan kompleks. Ini agak bertentangan sama teori populer tentang kecerdasan, yaitu social intelligence hypothesis. Contohnya, simpanse hidup dalam kelompok besar dengan hubungan sosial rumit harus paham siapa teman, siapa lawan politiknya tinggi, Om. Anjing, serigala, bahkan orka juga menghadapi kompleksitas sosial tinggi, dan itu butuh otak besar. Kalau banyak corvid dewasa nggak hidup di kelompok sosial rumit, kenapa mereka bisa sepintar ini? Ternyata, meski jarang hidup di kelompok besar, masa remaja corvid beda cerita. Sebelum dapat pasangan hidup, mereka sering hidup dalam kawanan besar yang disebut juvenile gangs, dan persis kayak namanya, segerombolan remaja yang nongkrong bareng, saling iseng, kadang berantem. Di masa galau ini, mereka membentuk banyak hubungan yang harus diingat. Bahkan, beberapa corvid seperti gagak besar Evan membangun kecerdasan sosial untuk berinteraksi dengan spesies lain. Di luar Taman Nasional Yellowstone, ada gagak besar yang terlihat berinteraksi dengan serigala, terutama anak serigala. Mereka main tarik-tarikon ranting, saling goda, bahkan kadang narik ekor si serigala kecil. Kelihatannya, ya, mereka main beneran. Beberapa ilmuwan menduga ada gagak yang punya ikatan khusus dengan serigala tertentu dalam kawanan. Hubungan ini mungkin membantu mereka lebih mudah ikut menikmati hasil buruan serigala. Sifat ini bikin orang kepikiran, bisakah kita kerjasama sama corvid? Salah satu idenya adalah melatih gagak untuk memungut puntung rokok atau sampah. Beberapa perusahaan bahkan sedang mengembangkan alat yang otomatis memberi hadiah saat burung memasukkan sampah ke dalamnya. Sebuah taman hiburan di Prancis sudah melakukannya, melatih 6 burung rook untuk memungut sampah 4 hari seminggu. Diawasi pawang elang taman itu. Mungkin terdengar seperti kita memanfaatkan kecerdasan burung, padahal tujuannya baik. Membantu lingkungan, mengajari manusia kerjasama lintas spesies, dan mengenalkan publik pada makhluk cerdas ini. Dengan mempelajari hewan-hewan cerdas dan faktor yang membentuk kecerdasan mereka, ilmuwan mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang otak dan perkembangannya. Dan siapa tahu, mungkin kita melewatkan spesies berotak kecil lain yang sebenarnya menyimpan kecerdasan. Luar biasa calon profesor tersembunyi dunia hewan. Itulah kenapa Dewi paling suka bahas kecerdasan hewan. Soalnya, otak itu ajaib, penuh misteri, penuh kekuatan luar biasa. Rasanya menyenangkan sekali saat kita belajar hal baru. Tiba-tiba semua potongan pengetahuan fisika, matematika, kimia, dan biologi nyambung jadi satu mesin indah
yang menjelaskan alam semesta. Dan Dewi suka membayangkan, mungkin Gagak juga merasa hal yang sama waktu mereka berhasil mengeluarkan camilan dari dalam tabung. Siapa sangka, seekor burung dengan otak seukuran kacang bisa punya strategi, kreativitas, bahkan kesabaran yang bikin manusia malu. Dari memecahkan teka-teki rumit, membangun alat bertingkat, sampai menjalin hubungan dengan serigala, Gagak membuktikan bahwa kecerdasan bukan soal ukuran otak, tapi bagaimana kamu memakainya. Dan mungkin di setiap kepakan sayap mereka, ada pesan untuk kita. Gunakan kepintaranmu, bukan cuma untuk bertahan hidup, tapi untuk membuat dunia jadi sedikit lebih baik. Karena kalau Gagak bisa, apalagi kita, Beb. Oke, itu saja pelajaran hari ini yang bisa Dewi berikan pada episode ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, dan bye-bye.